Selamat datang di kegiatan virtual Bakti Orang Tua SMP SMA 3 Bahasa Putra Harapan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh Wiwit Didik Setia JSTH selaku Guru Agama SMP SMA 3 Bahasa Putra Harapan. Selamat siang Mr. David, Mr. Lause, Bapak Ibu Wali siswa dan siswa-siswi SMP SMA Pugwa. Kita akan mengawali kegiatan siang hari ini dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa secara Kristiani. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia dari Tuhan kami terus dipelihara, diberikan kesehatan sampai saat siang hari ini. Saat ini kami akan mulai kegiatan bakti orang tua. Mari Tuhan tolong supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa supaya melalui kegiatan saat siang hari ini kami semakin memaknai relasi antara anak dan orang tua di antara kami. Kami juga berdoa supaya sarana prasarana yang kami gunakan semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pada saat siang hari dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari F. David Pudiranto SSM Hum selaku Kepala SMP SMA 3 Bahasa Putra Harapan. Orang tua adalah anugerah terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia, dan anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, peserta didik SMP SMA Nasional 3 Bahasa Putra Harapan, salam jumpa. Dan Ibu Bapak yang terkasih, perkenankan saya mohon izin untuk menyampaikan sesuatu di depan dalam rangka kegiatan bakti orang tua ini. Anak-anakku, disadari atau tidak, kita lahir di dunia ini berkat kasih sayang kedua orang tua kita. Orang tua mengharapkan kehadiran putra dan putrinya dengan hati yang penuh bahagia. Mau tidak mau, akan situasi itu kita menyadari bahwa kita penting bagi mereka. Kasih sayang yang orang tua berikan kepada kita dan rasa sayang yang anak berikan kepada orang tua akan membentuk keluarga yang sesungguhnya. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tahu bahwa yang di sampingnya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Anak-anakku sekalian, saya selalu ingat ada satu buah film yang menurut saya sangat bagus. Dari saya kecil sampai dengan sekarang beberapa tahun yang lalu diproduksi ulang. Film itu berjudul Keluarga Cemara. Menceritakan bagaimana pergulatan keluarga, ayah, ibu, dan ketiga anaknya atau anak-anaknya bergumul dengan situasinya. Tetapi satu hal yang selalu saya kenang dari film itu adalah bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Saya selalu ingat dengan lagunya, ya, sedikit saya bernyanyi kalau boleh diizinkan. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Orang tua atau anak bisa pergi kemanapun yang dikehendaki, tapi pada akhirnya dia akan kembali, kita akan kembali pada satu tempat yang disebut sebagai keluarga. Karena apa? Karena dalam keluarga ditemukan kasih sayang yang sejati satu sama lain. Teman-temanku, anak-anakku sekalian, sampai di sini kita diajak untuk merenungkan bahwa yang terbaik yang kita miliki adalah keluarga. Anak-anak semuanya, peserta didik kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 SMP dan SMA Nasional 3 Bahasa Putra Harapan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti orang tua. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk sejenak merenungkan betapa peran orang tua begitu besar bagi kehidupan kita. Karena tanpanya kita tidak bisa hadir di dunia ini.
Dan tanpa cinta kasihnya, kita tidak bisa bertumbuh sampai dengan saat ini. Anak-anakku sekalian, saya juga seorang anak, dan kadang saya merasa bahwa relasi saya dengan kedua orang tua saya tidak berjalan dengan baik. Kadang ada sesuatu yang menurut saya tidak terlalu pas, apa yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi ada satu hal yang saya selalu camkan dalam diri saya adalah orang tua punya cara sendiri untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Orang tua punya cara sendiri untuk menyampaikan bahwa saya mencintai kamu. Orang tua punya cara sendiri yang kadang tidak kita pahami bahwa itu adalah bentuk kasih sayang yang orang tua berikan kepada kita. Maka jika ada sesuatu yang tidak pas di hati kita, mungkin itu cara orang tua memberikan kasih sayang kepada kita yang belum kita pahami. Anak-anakku sekalian, di samping kanan, di samping kiri, atau di sekitar anak-anak sekalian ada orang tua. Ya, kita bersyukur atas kehadiran mereka di tengah kehidupan kita. Maka menurut saya, memberikan yang terbaik bagi orang tua adalah cara terbaik bagi kita untuk berterima kasih kepada orang tua. Dan juga berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan orang tua untuk kita. Anak-anakku sekalian, sampai dengan situasi kita sekarang ini, tentu ada banyak peran orang tua dalam hidup kita. Satu lagi hal yang saya percaya bahwa kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih cara terbaik untuk membuat orang tua kita bahagia, untuk memberikan rasa hormat kita kepada orang tua. Sebagai seorang pelajar, saya percaya untuk saat ini, ya, memberikan yang terbaik kepada orang tua adalah cara terbaik kita untuk berterima kasih kepada mereka. Dan secara khusus juga kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan orang tua kepada kita. Belajar dengan tekun, mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur, membantu apa yang kita bisa bantu di rumah, bertutur kata, berperilaku yang baik dan sopan adalah beberapa contoh di mana kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua. Akhirnya, anak-anakku sekalian, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya orang tua untuk hidup kita. Dan seyogyanya kita memberikan yang terbaik bagi mereka. Di bagian akhir saya menyampaikan bahwa orang tua adalah anugerah terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya juga percaya anak-anak adalah berkat terindah yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetap menjadi pribadi yang baik, menjadi seorang anak yang baik, dan nantinya menjadi orang tua yang baik, maka akan membentuk keluarga yang terbaik. Terima kasih dan salam jumpa. Menghormati orang tua adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ada banyak bentuk atau karakter yang bisa diterapkan dalam hal menghormati orang tua, seperti yang akan dituangkan dalam perbincangan kali ini. Pada kesempatan ini, Retno Indriani SPSI dan Fitria Nurmalasari SPSI selaku guru BK SMP dan SMA 3 Bahasa Putra Harapan akan membahas karakter menghormati orang tua dan cara meningkatkannya.
Selamat siang Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 sampai 9 SMP 3 Bahasa Putra Harapan. Selamat siang Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 sampai 12 SMA 3 Bahasa Putra Harapan. Serta anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai 12 SMP SMA 3 Bahasa Putra Harapan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Miss Retno, Guru BK SMP 3 Bahasa Putra Harapan, dan rekan Saya Miss Mima, Guru BK SMA 3 Bahasa Putra Harapan. kami di sini akan berbincang-bincang mengenai karakter menghormati orang tua, yang mana perkembangan karakter yang terjadi saat ini menunjukkan karakter yang krisis. Rendahnya perilaku pendidikan karakter menjadikan karakter generasi muda krisis baik perilaku, pemahaman, sudut pandang, dan juga bertutur kata. Maka dari itu, kami akan mengambil tema mengenai karakter menghormati orang tua supaya sama-sama belajar untuk introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu sebuah tayangan video yang mana ini akan menjadi pembuka untuk materi kita hari ini. Apa perbedaan ayah dan ibu? Memang sama-sama orang tua, tapi mungkin kita tidak bisa menutup mata kita karena kita harusnya bisa mencintai papa dan mama dengan cara yang berbeda. Orang yang mencintai kita hingga ia menutup mata adalah mama. Orang yang mencintai kita tanpa ekspresi adalah papa. Mama memperkenalkan kita pada dunia. Papa memperkenalkan dunia kepada kita. Mama membawa kita kepada kehidupan, dan Papa membawa kehidupan kepada kita. Mama menjaga kita supaya kita tidak lapar, tapi Papa membuat kita tahu apa makna lapar. Mama memberi kita kasih sayang, Papa memberi kita tanggung jawab. Mama mengajar kita supaya tidak terjatuh, Papa mengajari kita bangun saat kita terjatuh. Mama mengajarkan kita berjalan, Papa mengajarkan kita jalan hidup. Mama mengajar kita melalui pengalamannya, Papa mengajar kita mendapatkan pengalaman baru. Mama memperkenalkan ideologi, Papa memperkenalkan realitas. Kasih Mama diketahui semenjak kita dilahirkan. Kasih Papa diketahui bila dia sudah tiada. Kasihilah Papa Anda, kasihilah Mama Anda selama mereka masih ada. Rumah Anda tidak akan berseri tanpa kehadiran anak, tapi rumah Anda akan lebih sunyi bila Mama dan Papa sudah tiada. Kita tidak bisa memilih, menentukan mau dilahirkan di keluarga ini atau keluarga itu. Semua sudah ada rancangannya, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Tinggal bagaimana cara kita memutuskan untuk bertindak, memutuskan untuk bersyukur dan berbahagia, atau bersungut-sungut dan mengeluh. Saya selalu diingatkan, lebih baik menangis 1 kali di hadapan orang tua semasa ia hidup daripada menangis 1000 kali di atas kuburan. Sebab itu, sayangi dan berbaktilah pada kedua. Oke Miss Nurma, setelah tadi kita udah lihat ya tayangan video, apa sih yang bisa kita ambil sebagai reminder untuk diri kita sendiri khususnya? Iya, dari tayangan video itu kita bisa mengambil untuk reminder kita ya. Berarti kita tuh harus bisa mencintai dan menyayangi orang tua kita sebagaimana semestinya ya. Dan jangan sampai kita itu merasakan penyesalan di akhir nanti ketika orang tua kita sudah
benar-benar tidak ada di sini. Karena ketika orang tua kita sudah tidak ada di sini, kita tidak bisa lagi untuk mencintai dengan sepenuh hati kita. Dan selain itu, kita juga di situ diajarkan untuk bisa bertoleransi, menerima perbedaan. Karena kita tidak bisa dilahirkan, kita tidak bisa meminta dilahirkan dari keluarga seperti apa. Jadi kita harus bisa menerima apapun keadaannya. Oke, jadi memang beda orang, beda perlakuan ya Miss Nurma ya. Bahkan seorang ayah ataupun ibu itu juga punya cara sendiri untuk mendidik anak, untuk memiliki pola asuh seperti apa yang akan mereka lakukan terhadap anaknya. Gitu ya Miss Nurma ya? Iya, benar Miss Nurma. Karena kan setiap orang akan memiliki pola perilaku yang berbeda, akan memiliki mindset dan persepsi yang berbeda, sehingga akan mempunyai pola asuh yang berbeda-beda, tergantung bagaimana dari pemikiran orang-orang tersebut ingin seperti apa cara mengasuhnya, seperti itu. Miss Nurma, tema kita kali ini kan tentang peningkatan karakter menghormati orang tua. Iya. Jadi sebelum kita memateri, alangkah baiknya kalau kita menjelaskan tentang karakter itu sendiri. Yang saya tahu itu karakter itu adalah sesuatu yang ada pada individu yang membedakan dia dengan orang lain berupa sikap, pikiran, maupun tindakan. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan dari Miss Nurma. Iya, benar sekali Miss Retno. Karena karakter itu sudah terbangun dari sejak kita lahir ya, gitu. Jadi sudah ada dari masa kita lingkungan di keluarga atau dapat dikatakan sejak masih kecil. Nah, terbangunnya karakter terjadi setiap bertahap sesuai dengan tugas perkembangan individu yang dilaluinya dan juga lingkungan yang membentuknya. Jadi dari tugas perkembangan itu jika tidak memiliki atau tidak bisa menyelesaikan tugas perkembangan dengan baik, maka akan menimbulkan sebuah karakter baru dari kita gitu. Dan karakter siswa lebih cenderung meniru gaya idolanya lewat TV, sosial media, ataupun juga lewat lingkungan dari sekitarnya gitu. Sehingga perlulah diberikan sebuah pendidikan yang membenahi perilaku yang kurang sesuai dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter dari anak-anak. Miss Nurma, tadi kan kita udah belajar tentang karakter ya, karakter tentang menghormati orang tua. Nah sekarang karakter menghormati orang tua itu sendiri yang paling cocok dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang sudah membudaya di dunia pendidikan di Indonesia itu ada di karakter yang mana Miss Nurma? Nah di Indonesia itu sendiri nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter itu ada 18 nilai. Dan yang masuk ke kita untuk menghormati orang tua itu ada 5 yang tersirat untuk menghormati orang tua, yaitu nilai religius, nilai toleransi, nilai demokratis, nilai komunikatif, dan juga nilai tanggung jawab. Dimana kita juga sudah diajarkan sama guru agama kita harus bisa menghormati orang tua kita semasa orang tua kita masih hidup sekalipun. Dan juga kita diajarkan juga untuk bisa menerima atau bisa menghormati perbedaan di setiap pendapat kita masing-masing gitu. Dan juga untuk karakter demokratisnya kita juga bisa menghormati setiap kesetaraan hak dan kewajiban orang lain dan juga orang tua kita, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyetarakan hak dan kewajiban kita dengan orang tua kita. Nah, kalau komunikatif kita juga perlu nih adanya komunikasi, menjalin komunikasi yang baik, menjalin relasi yang baik dengan orang tua kita dan juga keluarga kita. Dan kalau untuk karakter tanggung jawab, tidak menutup kemungkinan kita sebagai anak kita punya tugas dan kewajiban untuk bisa membantu orang tua kita, untuk bisa meringankan beban orang tua kita. Seperti itu.
Oke, makasih Miss Nurma atas penjelasannya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, karakter menghormati orang tua itu sendiri sangat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di pendidikan di Indonesia ini. Khususnya ada pada karakter religius, karakter toleransi, karakter demokratis, kemudian ada karakter komunikatif dan juga karakter tanggung jawab. Seperti itu ya Miss Nurma ya? Iya, benar sekali, Miss. Oke, yang selanjutnya saya mau tanya nih, kira-kira ada hubungan atau tidak ya antara kecerdasan moral dengan karakter menghormati itu sendiri? Pastinya ada dong, Miss Retno. Oh, ada. Karena Oke. gini ya, kecerdasan moral. Ketika kita mempunyai moral yang baik, contohlah kita mempunyai empati yang baik, kita mempunyai hati nurani yang baik, kebaikan hati pastinya ya. Terus juga kita mempunyai toleransi yang baik, kita mempunyai rasa hormat yang baik, rasa hormat yang tinggi. Otomatis itu akan secara otomatis memunculkan karakter kita untuk menghormati orang tua kita. Oh, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke inti materi tentang menghormati orang tua itu sendiri. Kalau menurut Miss Nurma itu sendiri, menghormati orang tua itu yang seperti apa? Ya, kalau menghormati orang tua itu kita bisa bersikap memberikan sebuah penghargaan kepada orang tua kita yang telah mendidik kita, mengasuh dan juga membimbing kita selama kita hidup di sini dan juga memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa memiliki rasa bermasyarakat, bersosialisasi dan belajar untuk punya karakter yang baik. Seperti itu, Miss. Ya, perilaku hormat adalah bentuk komunikasi seseorang kepada orang lain. Hormat juga merupakan cerminan diri kita di dalam mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik dan mengembangkan karakter kita. Karena kalau kita menghormati diri kita, berarti kita bisa menghormati orang lain. Seperti itu. Dan juga bentuk-bentuk hormat itu ada 5. Yang pertama, menghormati diri sendiri dan juga mendengarkan dengan kesungguhan, dengan serius, tidak mengganggu waktu, perhatian dengan gagasan orang, dan juga budayakan perilaku baik. Yang dimaksud ini adalah seperti ini. Ketika kita bisa menghormati diri kita, otomatis kita akan bisa menghormati orang lain, utamanya menghormati orang tua kita. Begitu. Dan ketika kita bisa mendengarkan orang tua kita dengan serius ketika sedang bercerita, sedang ngobrol, sedang diskusi, secara tidak langsung kita juga sudah menghormati dari pendapat orang tua kita, menghormati orang tua kita yang sedang berbicara. Kalau masalah tidak mengganggu waktu, misal kita mau mengajak orang tua kita berdiskusi, tapi orang tua kita sedang sibuk dalam pekerjaan, kita bisa menunggu ketika waktu slow-nya orang tua kita, ketika waktu free-nya orang tua kita, itu sudah dalam bentuk menghormati orang tua kita. Dan perhatian dengan gagasan, kembali lagi untuk masalah yang toleransi itu, kita kembali ke bisa menghargai sebuah pendapat dari orang tua kita. Nah, semua itu masuk ke dalam budaya perilaku baik jika kita bisa melakukannya dengan baik, jika kita bisa merealisasikannya dengan baik. Kalau dari Miss Retno sendiri nih, gimana sih caranya Miss Retno itu menghormati orang tua? Kalau saya nih, sekalian saya sharing aja sama yang nonton video ini juga. Kalau saya itu dari kecil saya sudah diwajibkan atau menjadi kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Contohnya saja, ketika saya akan beraktivitas di luar rumah, misalnya saya bekerja atau zaman dulu saya sekolah gitu ya, saya akan mencium tangan kedua orang tua saya dan mencium kedua pipi orang tua saya seperti itu. Itu sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, ketika saya sedang berjarak ataupun sedang berjauhan dengan orang tua, maka saya akan memberi kabar ataupun
Sekedar memberitahu bahwa saya sedang melakukan apa seperti itu. Hal itu saya lakukan supaya orang tua saya merasa kalau mereka dihargai dan dihormati dengan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana seperti itu. Gitu Miss Norma, kalau saya seperti itu. Oke, baik. Itu hal-hal yang baik dan contoh yang bisa kita ambil untuk menjadi teladan kita ya Miss. Jadi kita bisa melakukannya, kita bisa membuat kebiasaan baru untuk kita ya. Baik Miss Norma, setelah kita berbincang-bincang tadi mengenai karakter menghormati orang tua, lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya hubungan atau relasi antara orang tua dan siswa atau anak itu sendiri berjalan seimbang? Ya, dari materi kita tadi, dari perbincangan kita, hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, yang jelas kita memunculkan kembali karakter baik kita. Karena sebenarnya dari kecil kita itu sudah punya karakter baik, tapi yang tadi saya bilang ya, kita mungkin saja bisa terkontaminasi ketika kita di lingkungan sekitar, di lingkungan lain, atau ketika kita sedang masuki masa remaja, masa dewasa. Itu biasanya kita sudah punya terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Kemudian kita harus bisa memunculkan kembali nih karakter baik kita yang sudah pernah diajarkan oleh orang tua kita semasa kita kecil dulu gitu. Terus yang kedua, kalian meminta maaflah kepada orang tua kalian, karena tidak menutup kemungkinan pastilah saya pun juga punya salah dengan orang tua saya gitu ya. Pasti saya juga harus mau untuk meminta maaf dulu, dan yang paling penting adalah jangan pernah merasa gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tua kita. Karena apa? Namanya juga orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, dan apalagi orang tua itu orang yang melahirkan kita. Sebisa mungkin, sebaik mungkin, kitalah yang harus bisa meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tua kita. Maka meminta maaflah kepada mama papa kalian. Dan kemudian setelah kalian meminta maaf, kalian jalin kembali relasi baik dengan orang tua kalian, dengan keluarga kalian. Begitu juga kita ya Miss ya. Iya betul sekali. Iya, dan setelah itu kita kan mau memunculkan kembali nih karakter baik kita. Ya kita harus bisa konsisten pada diri kita. Kenapa Miss bilang konsisten? Karena nggak menutup kemungkinan ya ketika kita sedang melakukan sebuah perubahan, pasti banyak sekali gangguan yang masuk ke kita gitu kan, yang membuat nanti deh, berubahnya nanti deh. Nah, kita harus bisa konsisten pada niat kita, pada diri kita. Kita mau menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, tetap semangat dalam menjalani perubahan untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, bisa disimpulkan dari penjelasan Miss Norma tadi dari awal sampai akhir ya Miss ya, bahwa pada dasarnya karakter setiap anak atau setiap siswa itu yang terbentuk dalam keluarganya adalah karakter yang baik. Hanya saja seiring berjalannya waktu bisa berubah atau bisa terkontaminasi seperti yang tadi Miss Norma katakan dan mudah dilupakan. Dan untuk meningkatkannya lagi diperlukan konsistensi antara orang tua dan siswa itu sendiri atau anak itu sendiri. Supaya apa? Supaya hubungan atau relasi antara orang tua dan anak itu sendiri berjalan seimbang, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Seperti itu ya Miss Norma ya? Benar sekali, kesimpulannya. Iya, benar Kurang lebih sekali. seperti itu ya Miss ya? Iya. Satu lagi nih Miss Norma, ada kutipan dari seseorang ya sebelum kita nanti ke penghujung penyampaian materi, bahwa ada kutipan yang sangat bermakna kalau menurut saya ya, yang berbunyi seperti ini: kita tidak akan tahu rasa cinta orang tua kita hingga kita menjadi orang tua. Nah, hal itu yang sedang kami rasakan karena memang saya dan Miss Norma memang belum memiliki anak, tapi kita di sekolah memiliki kalian semua seperti itu. Jadi di sini tugas kami adalah untuk membimbing dan mengarahkan untuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Miss Norma ya. Benar sekali Miss Norma. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah ada di penghujung penyampaian materi
hari. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian serta siapapun yang sedang menonton tayangan ini. Miss Nurman, terima kasih atas waktunya. Ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sama-sama, Miss. Oke, baik. Selamat siang dan sampai jumpa. Tiap anak di dunia ini pasti menyayangi orang tuanya. Hanya saja terkadang rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Video ini mewakili perasaan anak-anak yang dirangkum dalam pesan, surat, dan ungkapan sayang dan secangkir teh yang diberikan. Hai Ma, hai Pa. Gak kerasa ya, bentar lagi aku bakal lulus SMA. Setelah banyak hal baik, hal buruk yang aku alami di sekolah, kayaknya sebentar lagi aku bakal lanjut ke pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi. Sebelum itu aku minta maaf Ma, Pa. Karena aku mungkin masih susah diomongin, masih males banget buat belajar, masih suka tertutup juga sama Papa. Gak banyak cerita tentang apa yang aku alami selama di sekolah. Dan mungkin aku juga bikin Papa kecewa. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banget buat Mama Papa. Karena kalau bukan karena Mama Papa, aku gak akan seperti ini. Mama Papa yang tetap sabar dan dukung aku dalam hal apapun, mau memaafkan aku di setiap kesalahan aku, mau membantu aku juga di setiap kesulitan aku. Aku berdoa semoga Mama Papa tetap diberi umur panjang, kesehatannya baik, kelancaran rezeki, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Aku berharap banget semoga nanti setelah aku lulus SMA ini dan lanjut ke universitas, aku bisa bikin Mama Papa bangga, dan aku bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dan bersikap jauh lebih dewasa, serta semoga aku juga dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih baik lagi. Mah, Pa, jangan bosan-bosannya buat ngomongin aku, buat ngingetin aku, biar aku gak salah arah. Aku janji kok, aku gak akan bikin Mama Papa kecewa lagi. Aku janji aku bakal bikin Mama Papa bangga. Dan aku bakal ngelakuin itu ke Mama Papa dan ke semua orang yang mungkin beberapa orang memikir aku itu lemah. Terima kasih ya Mah, Pa, buat semuanya. Aku sayang banget sama Mama Papa. Selamat siang atau selamat pagi. Jadi hari ini saya akan mengucapkan ya beberapa kata-kata untuk menunjukkan ucapan dan rasa syukur saya kepada kedua orang tua saya, khususnya kepada papa saya. Ya, saya sangat bersyukur karena selama 15 tahun papa saya sudah menemani saya dan membantu membesarkan saya bersama mama saya juga. Saya sangat senang karena dulu papa saya sempat bekerja dan tidak mempunyai banyak waktu untuk saya dan adik saya, namun saya sangat senang karena sekarang papa saya sudah memiliki banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama saya dan adik saya dan juga mama saya. Ya, saya bersyukur karena sehari-hari papa saya juga mau membantu dan menemani saya. Papa saya mau membantu dan mendukung saya dalam hal-hal kecil maupun hal besar seperti mendukung membuat video cover atau bahkan mendukung cita-cita dan impian saya yang lainnya. Saya sangat bersyukur karena papa saya juga masih sehat selalu dan mama saya juga sehat selalu. Saya berharap papa dan mama bisa panjang umur selalu sehingga nantinya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya ini. Saya berharap saya bisa juga hidup cukup panjang sehingga saya bisa
memberikan kehidupan yang baik bagi kedua orang tua saya, bagi papa saya dan bagi mama saya di masa tua mereka, karena itulah yang seharusnya seorang anak yang baik dan bijaksana lakukan. Saya harap, saya juga berharap dan mencoba agar bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua saya, karena papa dan mama saya keduanya sudah memberikan yang terbaik juga bagi saya. Saya juga sangat bersyukur karena papa saya adalah salah satu panutan saya di kehidupan saya, dan beliau mengajarkan saya untuk tetap bekerja keras. Beliau juga merawat saya saat sakit, saat mama saya tidak sempat. Saya harap kedua orang tua saya, papa dan mama saya, semua diberikan kesuksesan dan kelancaran selalu dalam pekerjaan, dan saya berharap keduanya senantiasa sehat selalu, dan saya harap sekali lagi saya bisa menjadi kebanggaan bagi keduanya. Sekian, terima kasih. I love you Pa, I love you Ma. Ayah, Ibu, terima kasih untuk semua peringatan atau amalan yang telah Ibu berikan kepadaku, sehingga aku bisa jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih untuk selalu mendorongku melakukan yang terbaik. Ibu, terima kasih Engkau telah ada untukku. Terima kasih untuk semua cinta yang Engkau berikan kepadaku. Aku menyayangimu, Ibu. Berkat Ayah dan Ibu, kini aku telah tumbuh dewasa dan jadi manusia yang mengerti apa arti kehidupan. Terima kasih kalian berdua tetap di sampingku ketika semua orang meninggalkanku. Terima kasih, Ayah, sudah mengambil tanggung jawab besar akan kami. Pengorbananmu tidak akan tergantikan, bahkan tidak bisa ditukar dengan intan berlian satupun, Ibu. Ibu, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua yang Ibu berikan kepadaku. Meskipun aku membalas semuanya dengan nyawaku sendiri, itu tak akan bisa membalas semua jasa yang telah Ibu berikan kepadaku selama ini. Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah orang tua yang berperan penting di dalam hidupnya, karena mereka selalu mendukung, tak hanya dari segi materi, tapi juga ucapan doa yang selalu dipanjatkan. Siapalah kita tanpa keberkahan doa dari orang tua? Sebagai anak, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Jika aku memiliki salah, aku minta maaf atas kesalahan yang telah membuat ayah dan ibu kecewa. Kalian selalu bilang bahwa kalian bangga kepadaku. Kalian bilang kepadaku untuk mengejar mimpiku setinggi mungkin. Kalian selalu bilang padaku untuk jangan menyerah. Kalian selalu bilang padaku untuk tetap ceria dan berpikir positif. Untuk semua itu, aku selamanya berterima kasih kepada kalian. Terima kasih atas kerjasama yang telah ayah dan ibu lakukan dalam mendidik kami sejak kecil, hingga kami dewasa seperti ini, dan kami bisa menentukan jalan hidup kami masing-masing. Aku berjanji akan berprestasi, sukses, dan bahagia di masa depan. Dan aku berjanji tidak akan mengecewakan ayah dan mama. Aku harap ayah dan ibu selalu sehat, agar kita sekeluarga dapat terus berbahagia. Aku hanya ingin kalian tahu aku sangat mencintai kalian. Semua yang telah kalian beri kepadaku dan setiap pelajaran yang kalian ajarkan kepadaku telah membantuku menjadi aku hari ini. Aku orang paling beruntung punya orang tua terbaik. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih atas doa. Terima kasih atas kerja keras kalian selama mendidik aku sebagai anak kalian. Terima kasih ayah dan ibu. Aku mencintai kalian.
Mama, ini merupakan surat dari Meta. Mungkin ini tidak dapat membalas jasa Mama selama ini. Namun, semoga surat ini dapat mewakili kata-kata yang tidak bisa Meta ucapkan secara langsung. Maaf juga kalau selama ini Meta membuat Mama kesusahan serta emosi. Namun, terima kasih telah merawat Meta sampai selesai ini. Selebihnya Mama bisa baca di surat tersebut. Ibu, ini teh dari Anin buat ayah dan ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayah, ibu, maaf ya. Anin sering bikin ayah sama ibu marah. Sering gak dengerin nasihat ayah sama ibu. Sering bikin sedih. Pokoknya Anin banyak salah sama ayah sama ibu. Terima kasih udah merawat Anin dari kecil sampai detik ini. Terima kasih buat semua perjuangan sama usaha ayah sama ibu sampai detik ini. Semoga ayah sama ibu sehat selalu ya. Amin. Supaya ayah sama ibu bisa lihat Anin sukses. Amin. I just wanna say I love you guys so much. Maybe words cannot say it, but yeah, I love you guys so much. Berusahalah jadi orang baik dan berguna bagi sesama. Doa kami menyertai Ani. Kasih sayang orang tua tidak terhingga batasnya. Dukungan, doa, serta harapan yang terucap dan tidak terucap dari orang tua selalu mengalir di setiap harinya. Video ini mewakili pesan, doa dan harapan dari para orang tua untuk anak-anaknya. Karena kebahagiaan anak sejatinya adalah kebahagiaan orang tua. Halo semuanya, nama saya Jenisha Ketuwijaya dari 8B, ini papi saya. Hai Jenis. Hai. Gimana sekolah online-mu? Baik. Iya, banyak tugas. Di masa pandemi ini kan memang akan ada perubahan yang tadinya sekolah offline menjadi sekolah online. Saya berharap kamu bisa mengikuti dengan baik.
dan juga karena perbedaan cara belajar, kami juga berharap kamu juga beradaptasi juga. Jadi harapan Babe kamu bisa lebih fokus ngikutin pelajaran yang tadinya offline jadi online. Kemudian mungkin juga karena sekarang ini kan pandemi dan kita nggak bisa sering-sering atau keluar di rumah, ya mungkin karena kita banyak di rumah, ya apa juga kamu bisa dapat hal baru di rumah, ada hobi baru, bisa meningkatkan skill untuk dirimu sendiri. Tapi ngomong-ngomong, apa sih cita-citanya kamu? Dokter mungkin. Oh, bagus itu. Oh iya dong, bagus. Kalau jadi dokter, kamu harus jadi dokter yang baik, yang supaya kamu tuh bisa mengamalkan ilmumu ke masyarakat, bisa membantu masyarakat supaya menjadi lebih baik, membantu Indonesia melewati pandemi COVID ini supaya cepat selesai. Sebagai orang tua wali murid atas nama Raul Fernando Wadu dan Luis Henry Wadu, pada saat ini ingin memberikan ucapan terima kasih dan rasa syukur yang luar biasa kepada kedua anak kami, dan khususnya buat semua anak-anak Puhua School atas prestasi yang telah kalian tunjukkan selama mengikuti proses belajar di Puhua School. Ada 3 kriteria yang dipakai setiap orang tua untuk menilai keberhasilan anak di dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Yang pertama adalah prestasi akademis. Yang kedua adalah prestasi non-akademis yang diukur melalui prestasi kegiatan ekstraskul yang diadakan oleh sekolah. Dan ketiga, yang terakhir, yang terpenting adalah perubahan sikap dan tingkah laku dari anak setelah mengikuti proses belajar di Puhua School. Ketiga hal ini menjadi tolak ukur dari setiap orang tua untuk menilai keberhasilan anak. Khusus buat Raul dan Luis, dan saya yakin buat semua anak Puhua School, mereka telah menunjukkan prestasi yang baik dalam ketiga hal tersebut. Oleh sebab itu, di momen yang penting ini, kami atas nama orang tua dari hati yang paling dalam ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih buat semua anak-anak. Khusus buat Raul dan Luis, selamat atas prestasi yang sudah kalian tunjukkan. Itu semua menunjukkan bahwa kalian sudah menjawab kepercayaan yang diberikan oleh orang tua selama ini. Pesan dari kami sebagai orang tua agar prestasi yang telah kalian torehkan agar lebih ditingkatkan lagi, terutama di dalam prestasi akademis. Karena ke depan kalian semua akan menghadapi tantangan yang lebih berat di dalam persaingan global. Oleh sebab itu, persiapkan diri kalian dengan baik, fokus dalam belajar, tetap semangat, sukses selalu buat kalian semua, dan satu pesan penting yang harus kalian ingat, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Selamat buat kalian semua. Terima kasih. Anak adalah hal terindah dari Tuhan untuk orang tua.
tetap semangat, berjuang menggapai cita-cita, dan terus menghormati serta menyayangi orang tua. Saat ini kita telah berada di penghujung acara. Dengan berakhirnya kegiatan ini, semoga rasa cinta dan kasih sayang antara anak dan orang tua semakin kuat, dan bakti anak kepada orang tua tidak pernah luntur termakan waktu. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh M. Aufa Ahdi, SPD, selaku Guru Agama SMP SMA 3 Bahasa Putra Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk menutup kegiatan di hari ini. Untuk doa penutup, mohon izin kami pimpin dengan agama Islam. Untuk peserta yang lain bisa menyesuaikannya dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah beliau-beliau seperti halnya beliau menyayangi kami. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk anak didik kami, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video bakti orang tua ini. Selamat siang dan sampai jumpa.